Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan The Message 20 Juni 2024 dengan tema penyertaan Tuhan. Kita pasti pernah berkata kepada Tuhan bahwa kenapa Engkau tidak memperdulikan aku, Tuhan? Seakan-akan Kau diam dengan apa yang terjadi di dalam hidupku. Pasti kita pernah di titik itu, saudaraku. Mungkin atau saat ini Anda sedang mengalami itu. Kalau pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberang di Danau Galilea, tiba-tiba ombak datang menerpa mereka yang dulunya teduh tempat itu. Tiba-tiba ombak itu besar. Lihat saudaraku, banyak dari mereka yang bingung dengan keadaan itu. Air masuk ke perahu mereka, angin menghantam, ombak bergelora, dan murid-murid hari itu kebingungan dan ketakutan. Bukankah seharusnya kalau murid-murid Tuhan Yesus mengenal siapa yang bersama dengan mereka? Pasti mereka tenang, saudaraku. Kalau murid-murid ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang punya kuasa, mestinya tidak ada kalimat, "Guru, kenapa engkau tidak peduli? Kami mau binasa." Ingat gak saudaraku, kan ngomong begitu kan? Ketika air itu sudah mulai masuk ke perahu mereka. Setiap kita juga menemukan pengalaman yang sama yang seperti tadi saya sampaikan di awal. Kita seringkali mempertanyakan Tuhan, marah ke Tuhan, curiga ke Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menyertai aku? Kenapa keadaanku sampai di titik ini? Itu pasti saudaraku. Saya pun pernah dulu begitu. Sebelum saya mengenal Dia lebih dalam, sebelum saya benar-benar meneguk Tuhan dengan proporsional, saya bisa bertanya begitu loh. Betul. Itu merupakan indikasi petunjuk bahwa kita tidak memiliki hidup di dalam penyertaan Tuhan. Atau kita tidak punya relasi, persekutuan atau hubungan yang intim dengan Allah. Maka nafas kita nafas yang tidak mengenal Allah. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak tepat, yang kita rasa tidak baik, itu keluar semua dari hati kita bahwa gambaran hidup kita tidak percaya kepada Dia. Karena orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan, dia tidak takut menghadapi apapun, bahkan sampai kepada kematian, saudaraku. Filipi 1 ayat 21, Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada lagi ayat lain, Paulus menulis, tetapi kalau aku disuruh memilih hidup atau mati, aku memilih bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Paulus yakin bahwa kematian di dalam Tuhan itu indah. Indikasi selanjutnya, coba kita cek. Apakah kita takut kalau kita menghadapi kematian? Kalau seseorang takut meninggal dunia, pasti ada yang salah dalam hidupnya. Karena orang kalau hidup dalam penyertaan Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang didambakan. Memang tidak bisa dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, saudaraku. Namun orang nanti akan bisa mengendus, bisa melihat keistimewaan kita. Karena kesaksian di dalam batin ini akan kelihatan kok, saudaraku. Ini menyangkut keberanian kita menghadapi hidup juga. Dan orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan, pengabdiannya kepada Tuhan tidak main-main, saudaraku.
Orang yang benar-benar mengenal Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin tidak hidup di dalam pengabdian yang segenap hidup kepada Tuhannya. Maka kalau kita menghayati keagungan Allah, pasti kita akan memberikan pengabdian hidup yang limpah sampai tidak terbatas. Garis bawahi kalimat tidak terbatas, saudaraku. Tapi itu semua kembali seberapa kita benar-benar menghormati Tuhan, seberapa kita menganggap Tuhan itu berharga, seberapa kita menganggap atau memandang Allah itu benar-benar bernilai atau tidak. Maka di situ kita akan mengalami Tuhan. Bukan fantasi, bukan sekedar keyakinan. Yakin Allah maha besar, yakin di dalam nalar, lalu berfantasi tentang Allah yang besar, tapi tidak punya kesaksian di dalam batin kita, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Dia. Tidak bisa, saudaraku. Semua orang bisa mengatakan bahwa Allahku Allah yang hebat, Allahku adalah perisai hidupku, tetapi kenyataannya belum tentu. Orang bisa nyanyi, semua orang Kristen bisa nyanyi, tapi menghadapi fakta hidup itu kelihatan dari kelakuan hidupnya ketika dia berada di dalam sekolah kehidupan itu. Betul kan, saudaraku? Seberapa orang benar-benar menghayati kebesaran Allah itu kelihatan dari bagaimana dia hidup, bagaimana dia menunjukkan tingkah lakunya ketika dia menjalani hari-hari hidup. Karena penyembahan kita diendapi dengan sikap menghayati Tuhan atau tidak, itu kerasa, saudaraku, itu pasti terasa. Ini saya bicara tentang pengalaman bergaul dengan Allah. Itu bertahap memang, ada levelingnya. Hari ini mungkin Anda mendengar saya berbicara begini, Anda masih belum sampai, belum paham. Tapi suatu hari kalau Anda tekun, ya, Anda bisa disampai di titik itu. Pengalaman real bergaul dengan Allah. Di dalam penyembahan itu hari-hari hidup. Apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itu ada urutannya. Dari apa yang kita asup masuk ke jiwa kita, masuk ke roh kita. Akhirnya kita punya pertimbangan pribadi, lahirlah hati nurani. Nurani itu pun bekerja dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Ada Roh Kudus, ada kehendak bebas, ada rema, ada logos. Bagaimana kita memandang apa yang baik, apa yang benar, semuanya itu diramu jadi satu, saudaraku. Dan pergaulanmu dengan Tuhan itu hasil akhirnya nanti. Keputusan final itu keluar, dan itu tingkah laku kita. Dan itu butuh proses panjang. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Itu dari apa yang kita asup. Seberapa kita meletakkan persentase menghormati Tuhan itu dari apa yang kita asup. Dia agung, dia mulia, atau dia biasa saja di pemandangan kita. Nah, itu kita yang menentukan, saudaraku. Sampai di titik, pernah nggak duduk dekat kaki Tuhan, kita sedang nyanyi, membawa diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai di titik kita nggak mau cepet-cepet selesai berdoa. Kita mau terus. Itu melatih kualitasmu tinggi di hadapan Allah. Berbeda dengan orang-orang yang memang kualitas hidupnya dalam penyertaan Allah itu rendah. Maka orang-orang begitu gak suka berdoa, gak betah untuk doa.
malas untuk berdoa. Maka saudaraku, jujur saja, seberapa kita punya keberanian menghadapi hidup dengan segala tantangannya. Seberapa kita membenci dosa. Kalau kita punya nilai rendah, berarti kita harus mengembangkan atau lebih berani untuk duduk dekat kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Allah, mengembangkan kehidupan yang benar-benar. Kau harus tahu bahwa aku di dalam tudung Tuhan loh. Aku gak boleh sembarangan hidup. Maka dengan pemahaman itu kita lebih serius menjaga hari-hari hidup kita di dalam pathway Tuhan. Ya, jadi aku harus mulai melakukan percepatan di dalam diriku. Aku menggandakan jam doaku, aku menggandakan waktuku untuk menyembah Tuhan, aku menggandakan banyak hal. Hal-hal tentang memburu Tuhan. Hal-hal tentang tenggelam bersama dengan Tuhan. Itu harus double portion atau triple portion. Kita harus kejar itu. Meskipun kadang kita berjuang jatuh bangun, tidak signifikan. Tidak apa-apa, tapi pasti ada perubahan saudaraku. Kalau Anda mulai benar-benar dari setiap pagi, Anda set up. Aku harus mulai jaga hidupku karena aku tahu Tuhan itu melihat hidupku dan aku harus hidup menyenangkan perasaan Bapakku. Maka sepanjang hari kita hidup, kita akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Jatuh bangun terus berjuang lama-lama saudaraku. Kita jadi peka dan lihai di situ. Sudah mulai cerdik, kita sudah mulai ngerti apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menjadi kedukaan buat hati Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah sebuah jalan hidup yang dinamikanya itu real, nyata. Kalau engkau tidak mengalami proses pertumbuhan dan kau tidak mempersoalkan, betapa mengerikan suatu hari kalau engkau menutup mata, saudaraku. Dalam keadaan miskin, tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan, dia menghadap Tuhan, betapa mengerikan. Itu hidup yang sangat mengenaskan. Ingat, kita tidak boleh sama dengan dunia di sekitar kita. Kita harus memiliki pola dan gaya hidup yang berbeda dengan mereka yang bukan umat pilihan. Maka kita harus berkata, duniaku hanya Tuhan, kepentinganku Tuhan, satu-satu kebahagiaanku Tuhan, satu-satunya yang mengisi ruang hidupku adanya Tuhan. Wah, itu ekstrim. Dan dengan begitu Anda baru bisa hidup di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita melakukan bagian kegiatan di dalam hidup kita dengan berbagai kegiatan lah apapun itu dalam hidup kita, fokusnya Tuhan saja. Kau lakukan segala sesuatunya buat Tuhan. Kau lakukan segala sesuatunya buat Tuhan tersenyum. Kau lakukan segala sesuatunya buat perasaan Tuhan. Orang kalau udah tahu menghormati Tuhan, dia gak akan sembarangan melakukan apapun itu. Kalau dia kerja yang benar. Kalau dia sekolah yang terbaik. Kalau dia apapun lah dalam hidupnya. Dia menikah, dia membangun pernikahannya buat Tuhan. Dia membangun bisnisnya buat Tuhan. Kurang apa saudaraku? Maka Alkitab jelas berkata, baik kau makan atau kau minum, lakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya betul begitu. Kalau engkau hari ini melayani di gereja Tuhan, jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi pemain musik, jadi usher, jadi multimedia, kau lakukan semua. Jadi guru sekolah minggu, lakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Bukan 80%, 100% buat Tuhan. Jadi gak ada yang ditahan lagi. Itu banyak orang yang masih belum memahami ini, saudaraku. Maka kita harus serius mengkoreksi diri. Seberapa kita telah benar-benar menghayati hidup dalam penyertaan Tuhan. Apakah persekutuan kita dengan Tuhan itu sudah intim atau belum?
Maka kiranya kita dapat bersyukur karena kondisi hidup kita sekarang ini, saudaraku, justru mendorong kita untuk 24 jam hidup di hadapan Allah. Gak berani kita keluar sembarangan hidup. Kita sadar juga ada keinginan yang belum mati total. Masih ada bibit-bibit kesenangan, hobi, semua yang masih kadang seringkali melejit keluar dalam daging kita. Betul gak, saudaraku? Rasanya berteriak, puaskan aku. Ya, rasanya selama ini kita masih memiliki daging. Keinginan bisa menjadi duri dalam daging, saudaraku. Tapi kondisi hidup yang Tuhan izinkan untuk kita alami, kiranya membawa kita untuk semakin nekat buat Tuhan. Maka saya punya hashtag nekat yuk. Nah itu yang saya ingin kita semua sampai di titik itu, saudaraku. Ya, kalau kita berani nekat buat Tuhan, Tuhan pasti memenuhi janji-janjinya. Roh Kudus pasti membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau kita benar-benar mempersoalkan hal ini, Roh Kudus itu pasti bicara, memberitahu kepada kita. Apakah itu kecemasan, kekhawatiran kita yang masih besar, hidup yang belum benar-benar bersih, atau masih punya ketakutan terhadap kematian, atau kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau urusan jalan-jalan, urusan pergi, happy-happy, kita berani loh, kita berani bayar harga loh. Tapi coba kalau untuk urusan Tuhan, ada 1001 alasan, saudaraku. Banyak. Aku masih sibuk ini, belum ada waktu ini dan itu. Tapi coba kalau jalan-jalan, itu indikasi ringan saja, saudaraku. Itu hal kecil. Berapa banyak orang berani bayar untuk Tuhan? Tidak banyak. Tapi kalau ada orang yang banyak, yang berani bayar harga untuk Tuhannya, rela melepas kesenangannya, rela menanggalkan semuanya untuk kepentingan Tuhannya, dia ditandai Tuhan. Ingat, kesempatan untuk membuat hidupmu dan hidupku bernilai di hadapan Allah itu terbatas waktunya. Kalau hari ini kau punya kesempatan, berjuanglah. Kalau hari ini kau punya kesempatan, pagi hari kau melihat hari hidupmu, kau baik-baik hari ini, lihatlah kemungkinan-kemungkinan besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berjalan intim dengan Tuhan. Hari ini dimulai. Ya, mulai saudaraku, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan hiduplah yang benar untuk Tuhanmu. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.